Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku jamaah Masjid An-Nur Islami Indonesian Power yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama memperbaiki, mempertebal keimanan, merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diniatkan ikhlas karenanya insyaallah. Sebab salah satu amalan penting di dalam Islam adalah bagaimana kita memang sengaja meluangkan waktu, ya, begitu juga meluangkan pikiran, tenaga, biaya untuk ilmu di jalan ilmu pengetahuan. Ini adalah sunnah para salaf, sunnah para ulama, sunnah ya para pendahulu-pendahulu kita sehingga Islam tetap jaya sebab setia di jalan ilmu ini. Hari ini insya Allah kita sama-sama mengambil pelajaran dari sosok agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali mendekati Lebaran Haji, tentu saja kita selalu diingatkan dengan sosok yang penting ini. Kita memang selalu terhubung, walaupun sosok ini telah terpisah jauh sekali dari kita. Jarak antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad itu 2800 tahun. Jarak antara kita dan Nabi sekitar 1500 tahun. Jadi bayangkan ya, 4300 ya berarti. Jarak yang memisahkan kita dengan Nabi Ibrahim, tapi setiap hari berulang-ulang kita sebut namanya di dalam ibadah salat kita. Dalam setiap tasyahud minimal kita bersalawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita sama-sama mengambil pelajaran. Apa saja faktor-faktor penting Ibrahim ini menjadi uswah, menjadi qudwah bagi kita semua. Sebab di dalam Al-Quran Allah hanya menyebut tentang Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya lah yang dapat dijadikan contoh suri teladan dalam kehidupan. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, ya, wa man ma'ah walladzina, ayatnya itu. Sungguh terdapat uswah hasanah pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, sebentar saya ingatkan ayat di surah Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Sungguh terdapat uswah hasanah bagi kamu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Kata walladzina ma'ah, orang-orang yang bersama Ibrahim, itu menunjukkan bahwa Ibrahim ini memiliki pengaruh yang besar bagi orang-orang di sekitarnya. Sampai-sampai kita disuruh untuk mengambil teladan bukan hanya pada pribadi Ibrahim, sehingga orang-orang akan berkata, Ibrahim kan nabi. Bukan. Tapi kamu lihat juga bagaimana orang-orang yang bersama Ibrahim. Sama seperti Nabi berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina min ba'di. Kamu ambil sunnahku, jalanku, kurikulum hidupku,
Begitu juga jalan hidup para khulafaur rasyidun. Dalam hadis lain Nabi berkata, al-khilafatur rasyidah akan berlangsung 30 tahun. Jadi yang dimaksud Nabi dengan siapa khulafa rasyidun, pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk itu, setelah Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq 2,5 tahun. Setelah itu digantikan oleh Umar 10 tahun. Setelah itu digantikan oleh Utsman 12 tahun. Setelah itu digantikan oleh Ali, ya kan? 12,5 berarti 14,5. Digantikan Ali selama 5 tahun sehingga 29,5 tahun. Lalu kemudian Hasan bin Ali naik menjadi khalifah sampai Rabiul Awal tahun 41. Artinya tepat 30 tahun yang dijanjikan Nabi dari saat ketika Hasan bin Ali meletakkan jabatannya, sehingga berdasarkan analisa waktu, hitungan waktu dan analisa hadis Nabi tentang al-khilafatur rasyidah, khulafaur rasyidun itu sampai pada sosok Hasan bin Ali. Jadi ada 5 orang khulafaur rasyidun, bukan 4 orang seperti yang selama ini banyak dipahami oleh orang-orang. Kenapa kita bukan hanya mengambil contoh dari Nabi? Apakah tidak cukup Nabi menjadi uswah sehingga kita harus mencontoh Abu Bakar, mencontoh Umar, mencontoh Utsman, mencontoh Ali, mencontoh Hasan? Apakah tidak cukup? Apakah tidak lengkap hadis-hadis Nabi? Apakah tidak lengkap kehidupan Nabi yang disebutkan oleh Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Perilakunya adalah Al-Quran. Al-Quran komplit. Allah telah jelaskan segala sesuatu di dalam Al-Quran. Allah telah jelaskan melalui kata-kata, perilaku, pengakuan, diam dan gerak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tidak cukup sehingga Nabi berkata, kamu ambil sunnahku, kebiasaanku, jalan hidupku, kurikulumku, juga para khulafaur rasyidun. Apa hikmahnya? Teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Bahwa persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan dalam kehidupan ini terus berkembang. Ada banyak kejadian yang mungkin tidak terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada kejadian di masa Nabi ketika wahyu masih diturunkan, maka mudah sekali orang-orang begitu kebingungan, begitu mendapatkan masalah, mereka akan datang ke Nabi. Apa perintah Allah berkenaan dengan ini? Apa yang harus kita lakukan berdasarkan instruksi wahyu? Tapi ketika Nabi mengatakan ikuti sunnah khulafaur rasyidun min ba'li, begitu Nabi wafat, wahyu tidak diturunkan lagi. Ada perkembangan-perkembangan yang terjadi, peristiwa-peristiwa baru yang tidak terdapat pada masa Nabi SAW. Bagaimana kita bersikap? Lihat bagaimana Abu Bakar berijtihad. Lihat bagaimana Umar mengambil inisiatif hukum. Tidak ada contoh real dari kehidupan Nabi, tapi bagaimana menerapkan, berkembang pada peristiwa-peristiwa, event-event berbeda yang memiliki kesamaan. Beberapa sisinya begitu cara bersikap. Jadi kalau sekiranya hanya melihat contoh di zaman Nabi SAW, maka itu kan selalu ada jawaban wahyu. Kita pingin kalau terjadi sesuatu sementara tidak ada penjelasan melalui Al-Quran dan hadis, apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika berijtihad. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Ali ketika berijtihad, ketika menentukan sesuatu yang tidak ada dijelaskan oleh wahyu, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Begitu juga ketika Allah berkata, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah.
Jangan sampai ada orang berkata, Ibrahim kan beda. Ibrahim kan nabi. Kita ini manusia biasa, bisa salah, bisa hilaf, tidak dapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kamu lihat ya, contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan dari keluarganya, dari pengikutnya yang hidup bersama Ibrahim. Ini satu. Kita tidak boleh terlepas dari nilai-nilai wahyu. Baik secara langsung ada keterangannya kepada kita, atau melalui orang-orang yang intens berinteraksi dengan nilai-nilai itu. Yang kedua, lebih menarik lagi, bahwa Allah ingin menjelaskan bahwa Ibrahim ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan. Saudaraku, Anda suka atau tidak suka, kehidupan yang Anda jalani ini pasti memberi pengaruh kepada yang lain. Buktinya Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dalam surat Yasin ayat ke-12. Sesungguhnya kami menghidupkan kembali orang-orang yang mati, kita nanti setelah kematian. Kami catat apa-apa yang telah mereka lakukan dan apa-apa yang mereka tinggalkan, yang membekas dari kehidupan mereka. Jadi apapun yang kita lakukan ini pasti memberi dampak kepada sekitar, pasti memberi dampak kepada zaman, pasti memberi dampak kepada orang-orang yang bergaul dengan kita. Itu pasti. Karena itu Nabi perintahkan, agama perintahkan kita untuk cari sahabat-sahabat yang baik. Cari tetangga-tetangga yang baik. Kita diperintahkan, ada doa yang Nabi ajarkan, berlindung daripada negatif circle. Sebab social pressure itu nyata. Nabi mengajarkan kita berlindung daripada Allahumma inni a'udzubika minal jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tetangga yang buruk. Aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya. Aku berlindung kepadamu daripada anak yang membuat orang tuanya seperti hamba sahaya, yang menjadi majikan bagi orang tuanya. Ya, aku berlindung dari sahabat yang berkhianat, matanya menatapku, tapi hatinya mengawasi kesalahan-kesalahanku. Apabila dia berjumpa kebaikan-kebaikanku, dia kuburkan. Apabila dia berjumpa keburukan-keburukanku, dia sebarkan. Ini Nabi bercerita tentang bagaimana circle paling dekat dalam kehidupan kita itu memberikan efek buruk. Jadi suka tidak suka, kita akan dihisab bagaimana kita mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh nyata bagaimana memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan, dan pengaruhnya pun adalah pengaruh yang baik. Ini menarik ya. Allah berkata tentang harga seorang Ibrahim secara personal seperti harga satu komunitas, satu ummah, satu bangsa secara utuh. Inna Ibrahima kana ummah, kata Allah. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu community, adalah satu nation. Ya, Allah sampaikan seorang Ibrahim harganya seperti satu bangsa. Apa saja kekuatan-kekuatan Ibrahim secara individu sehingga harganya itu seperti satu bangsa. Apa saja kekuatan Ibrahim yang dapat mewarnai walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, seperti yang disampaikan Allah dalam surat Al-Mumtahanah tadi. Para ulama mengumpulkan beberapa hal itu dan dapat menjadi contoh bagi kita hari ini. Saudaraku, ini berguna dirimu secara personal atau dalam kehidupan profesional. Engkau sebagai seorang karyawan, engkau sebagai seorang pimpinan, engkau sebagai seorang guru di sekolah, dokter di rumah sakit, sebagai orang tua, sebagai pimpinan satu unit, satu tim, sebagai
pengambil kebijakan atau satu proyek, ini berguna sekali kita melihat apa sih faktor-faktor leadership sehingga satu orang dapat menggerakkan orang-orang yang bersamanya. Pertama-tama yang paling menonjol dari diri Nabi Ibrahim adalah syakhsiyah azimah. Apa itu syakhsiyah azimah? Syakhsiyah azimah artinya pemilik kepribadian yang kuat. Ibrahim ini bukan seorang yang oportunis, bukan seorang yang dapat dengan mudah dimainkan oleh kepentingan-kepentingan. Tapi dia sangat kuat dengan keyakinannya, dan bukan hanya keyakinan, tapi dia juga pemilik obsesi, keinginan, kemudian memiliki sifat tekun untuk mempertahankan dan mengembangkan keyakinannya itu agar menjadi nilai kebaikan untuk sesama. Lihat misalnya bagaimana Nabi Ibrahim sejak kecil telah tegas dengan keyakinan-keyakinan dalam kehidupannya. Ibrahim berkata kepada ayahnya sendiri, "Atattakhidhu asnaman alihah," dalam surat Al-An'am ayat ke-74. Ayah, kamu kok patung dijadikan Tuhan? Subhanallah. Kita gini ya, terkadang membaca kisah para nabi dan orang-orang terdahulu itu, kita kurang berempati karena kita membayangkan kehidupan mereka itu seperti kita pada hari ini. Beda. Situasi pada saat itu, semua orang menyembah berhala. Semua orang meyakini bahwa ini adalah Tuhan mereka. Dia sedang sendiri, tapi dia berkata, "Ayah, kenapa ayah jadikan itu sebagai Tuhan?" Ngeri ya. Anda bayangkan kalau tiba-tiba Anda di India dan berkata, "Kok sapi disembah?" Anda kira-kira berkata begitu. Ya, saya kasih contoh itu sebagai bentuk keberanian seorang Ibrahim ya, gitu. Kalau rasis kita nggak mau lah rasis kayak orang India, kayak pejabat-pejabat India lagi viral sekarang ya. Bagaimana kebencian kepada Islam itu menutup hati, menutup hidayah, menutup ya kan. Nah, tapi di lain sisi sebenarnya kita melihat bagaimana mereka itu sebagai pribadi-pribadi yang sangat yakin dengan ajaran-ajaran agama mereka, walaupun dalam pandangan kita seorang Muslim itu batil, itu tidak benar. Yang lebih menarik, ketika ayahnya kemudian bersikukuh dengan apa yang dia lakukan, Ibrahim tidak ragu-ragu. Ini contoh ya, fakta menarik dari kekuatan kepribadian Ibrahim yang harus menjadi teladan pada umat pada hari ini, gitu. Apa kata Ibrahim? "Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Di ayat yang tadi, di Al-An'am tadi. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada di atas kesesatan yang nyata. Subhanallah. Ya. Ini lebih tegas dari UAS bilang non-muslim kafir ya. Begitu juga kita ya kan. Jadi teman-teman sekalian, Ibrahim ini memiliki kepribadian yang luar biasa. Ibrahim di lain sisi untuk menundukkan pandangan orang-orang itu, dia bukan tegas tanpa logika, tanpa membuat mereka bekerja akal mereka itu, tidak. Tapi dia bikin mereka berpikir gitu. Apa kata Nabi Ibrahim dalam surat Al-Anbiya ayat 52? "Ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun." Coba kalian tuh pikir baik-baik ya. Apa sih ini gitu? Apa patung-patung ini apa gitu? Gitu. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian ini, begitu juga orang tua kalian berada dalam kesesatan yang nyata kalau tetap seperti ini. Kalau kita kuat, percaya diri, kemudian apa yang kita sampaikan itu berdasarkan logika yang jernih,
nurani yang bersih, walaupun orang menolak secara terang-terangan kepada kita, bersikap konfrontatif kepada kita, tetapi hati mereka pasti ada yang terkena. Ini yang Allah sampaikan. Bagaimana reaksi kaumnya dalam surat Al-Anbiya tadi, ya, di ayat ke-64. Ya, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Mereka merasakan kebodohan diri mereka itu. Iya ya gitu. Jangan kalian ini memang orang-orang yang zalim ini, seperti itu. Jadi Ibrahim menjadi seorang pengusung sekaligus pembela ajaran tauhid yang memiliki dampak luar biasa dalam kebahagiaan dan kesuksesan kehidupan karena Ibrahim memiliki pribadi yang sangat kuat. Saudaraku, agar dirimu layak menjadi teladan bagi anak-anakmu, bagi orang-orang yang kamu pimpin, kamu harus memiliki kepribadian sekuat kepribadian Ibrahim. Ya, kun syakhsiyan aziman. Jadilah sosok pribadian yang kuat, yang agung. Yang kedua, kita pelajari dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim itu taat dengan perintah Allah secara menyeluruh. Tidak ada pilih-pilih dari syariat agama ini. Jika seseorang menerima konsep agama ini secara kafah, maka Allah menjanjikannya memimpin, menjanjikannya memiliki kekuatan yang membuat orang-orang lain tunduk kepadanya. Apa kata Allah tentang Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 124? Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Teman-teman, saya pikir jarang sekali ya kita dapati bagaimana penjelasan tentang hubungan antara keteguhan seseorang pada syariat dengan kekuatan pengaruh dan kepemimpinannya. Padahal di Al-Baqarah ayat 124 ini sangat gamblang bagaimana Allah memberikan satu resep yang luar biasa tentang keimanan ini, ya, serta keteguhan dalam beragama secara menyeluruh, integral, universal, lengkap, kafah, itu membuat seseorang dapat memimpin, memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, berapa perintah-perintah, instruksi-instruksi, fa'atammahun, Ibrahim menyempurnakan perintah itu. Maka Allah berkata, aku jadikan engkau imam, pemimpin bagi manusia. Subhanallah. Lihat kekuatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berefek ke dalam diri, membawa ketenangan, membawa kemudahan dalam hidup, membawa rizki yang tidak terputus, tapi juga memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar. Jadi, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan engkau Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia, karena Ibrahim atammahun atau atammal kalimat. Karena Ibrahim mengambil agama ini paket lengkap. Inilah kejayaan, inilah keberuntungan. Inilah antitesa dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-11. Allah berfirman, "Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairan itma'anna bih wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi
khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Sebagian manusia ada yang mengambil agama ini hanya pinggir-pinggirnya saja. Dia melihat syariat ini menguntungkan dia apa tidak? Syariat ini dia punya kepentingan apa tidak? Kalau syariat ini dianggap merugikannya, Allah sangat terang memerintahkan sesuatu, dia tidak ambil. Sebab ini berisiko untuk dia, berisiko untuk keluarganya, berisiko untuk jalan rezekinya. Menurut dia begitu. Atau Allah melarang sesuatu, Allah melarang mengambil harta manusia dengan batil, Allah melarang praktek riba, Allah melarang hubungan yang diharamkan, Allah melarang penyimpangan seksual, Allah melarang. Tapi dia memiliki kepentingan. Nanti aku dibilang tidak pro terhadap hak asasi manusia. Nanti aku dibilang radikal. Nanti aku dibilang, nanti aku, semua orang telah melakukan ini, nanti orang bisa kaya, aku tidak. Nanti orang bisa naik jabatannya, aku tidak. Ya Allah, bagaimana seseorang menimbang akhiratnya dengan dunia? Bagaimana seseorang menjadikan dunia sebagai pertimbangan? Dia ambil apa tidak syariat ini? Dia ikutin apa tidak perintah Allah yang ini? Dia tinggalkan apa tidak larangan Allah yang ini? Itu adalah kerugian dunia dan akhirat. Khasirat dunia wal akhirat. Kalau dia memperoleh kebaikan, hatinya tenang, dia ambil itu. Tapi kalau dia mendapatkan cobaan karena itu, dia berpaling. Inqalaba ala wajhihi. Dia enggak mau. Mau itu perintah Allah jelas dalam Al-Quran, mau itu hadisnya, puluhan hadis bicara tentang hal itu, aku enggak mau ambil. Karena itu merugikanku. Kata Allah, justru engkau tidak mengambil paket agama ini dalam paket lengkap, disitulah kerugian dunia dan akhirat. Saudaraku, sebenarnya ya, dua ini saja, kalau kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ini punya kekuatan yang luar biasa menghadapi segala tantangan-tantangan di sekitar kita. Segala ujian-ujian dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, atau rintangan-rintangan ekonomi, rintangan-rintangan politik, rintangan-rintangan multi bidang dalam kehidupan kita. Kemudian yang kita dapati juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam merasa jika sudah taat kepada Allah, maka lengkaplah rasa aman, lengkaplah keselamatan, lengkaplah ketenangan. Ibrahim alaihissalam itu nggak pernah membiasakan mendidik istrinya, anaknya itu dari awal bahwa kalian akan tinggal di padang pasir. Aku akan tinggalkan kalian. Kalian nanti harus begini, ya. Cari sebab-sebab, cari pertolongan dari orang begini, tidak. Tapi dia hanya mengajarkan kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjaga kita, Allah yang akan mencukupkan kehidupan kita, Allah yang menjamin ya masa depan kita. Maka ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan putranya Ismail, lalu Hajar berkata, Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Ibrahim menoleh dan berkata, iya, na'am. Faqalat, idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Saudaraku, inilah makna at-taslim. Inilah makna berserah diri secara sempurna kepada Allah. Kita ketika memperoleh perintah, instruksi dari sesama makhluk, dari manusia yang lain, kita boleh menimbang-nimbang, ini masuk akal apa enggak? Ini mencelakakanku atau menguntungkanku? Tapi kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat untuk menimbang itu dengan logika. Karena jangkauan keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, ilmu Allah tidak bisa ditimbang oleh logika manusia yang sangat terbatas. Inilah makna yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 131.
idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Betapa indahnya, bertenaganya ayat pendek ini. Ingatlah ketika Allah berkata kepadanya, kepada Ibrahim, berserah dirilah, aslim, ya, menjadi muslimlah, tunduklah secara sempurna. Ibrahim tanpa ragu berkata, aslamtu li rabbil alamin. Ya, aku berserah diri untuk Tuhan yang memiliki alam semesta. Siapa yang kita harapkan dalam kehidupan ini? Kita mau ikut siapa? Kalau sekiranya tidak ada kekuasaan satupun di alam semesta ini kecuali atas izin Allah. Tidak ada kekuatan satupun kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat sedikit pun kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang dapat memberikan kita keburukan sedikit pun kecuali telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ketenangan ini mengajarkan kita kuat dalam memimpin, kuat dalam memberi pengaruh, apalagi kuat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, hal lain yang dapat kita ambil pelajaran dari Ibrahim alaihissalam adalah jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andallah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini kan contoh ketaatan yang luar biasa, pribadi yang teguh, istiqamah di atas agama ini. Tapi dia tahu itu bukan karena kepintarannya, itu bukan karena kekuatannya, itu bukan karena keunggulan dirinya, bukan. Itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget. Banyak orang yang ketika telah menemukan jalan kebenaran, lalu dia memandang orang lain lebih rendah, lalu dia merasa diri lebih baik karena dia merasa bahwa aku dengan usahaku, karena aku rajin menuntut ilmu, karena aku rajin mengaji, karena aku dekat dengan para ulama, karena aku, kata Ibrahim apa dalam surat Al-An'am ayat ke-77. Ya, ini menjadi penutup bagi kajian kita pada siang hari ini. La illam yahdiyani rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau Tuhanku tidak memberiku petunjuk, tidak menunjukiku jalan yang baik, maka aku pasti termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, ayat ini menunjukkan bagaimana dalam diri setiap kita, saudaraku, jangan ada perasaan tidak butuh kepada Allah walaupun satu detik. Dialah yang membimbing setiap menit dalam umur kita di dunia ini. Singkat sekali. Tapi ada banyak orang yang melakukan semua perbuatan ahli surga, tergelincir di akhir hayatnya. Kita nggak tahu ujung hidup kita akan seperti apa. Maka tanamkan terus di dalam diri kita ini bahwa aku butuh Allah, aku butuh Allah, aku butuh Allah. Itu yang membuat kita selalu istiqamah. Resapi baik-baik surat Al-An'am ayat ke-77 ini. Bagaimana dari lisan Ibrahim, seorang yang sangat teguh, contoh keteladanan tauhid yang luar biasa. La illam yahdini rabbi, kalau Tuhanku tidak membimbingku, la akunanna minal qaumid dhalin, aku pasti termasuk orang-orang yang sesat. Mungkin ini Ustaz Tino dan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat ya. Ada banyak sekali pelajaran dari kehidupan Ibrahim, tapi waktu kita sangat terbatas ya. Misalnya dalam konteks ibadah teknis, Nabi Ibrahim menjadikan sholat sebagai sentral kehidupan mereka. Mekah gitu dapat jadi peradaban seperti hari ini. Orang-orang berbondong ke sana, rindu hati ke situ. Dari mana? Dari prioritas sholat dalam kehidupan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda bait. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Baik, baik. Ya, inda baitikal muharram, inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Jadi Ibrahim menempatkan keluarganya di Mekah supaya mereka mendirikan sholat di situ. Jadi peradaban ini dimulai dari mana? Dari hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang kuat dengan Allah itu disimbolkan dengan kewajiban sholat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Apabila ada salah saya mohon maaf. Kita bisa buka tanya jawab insya Allah. Baik.
Baik, bismillah, alhamdulillah. Ini udah ada pertanyaan Ustaz dari Pak Sugeng Triyono. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Yang pertama, Millata Ibrahim surat An-Nahl ayat 123 bahwa Nabi Muhammad diminta untuk mengikuti milah Ibrahim. Kalau milah artinya agama, bukankah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran yang jauh lebih komplit dibanding suhuf Ibrahim? Kenapa Nabi Muhammad harus mengikuti Nabi Ibrahim kalau alasannya monoteisme? Bukankah Nabi Nuh lebih dahulu? Itu yang pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan kedua, kaukab yang dilihat Nabi Ibrahim surat Al-An'am ayat 76, ketika malam tiba gelap, maka Ibrahim melihat bintang dan disebut Tuhan. Bukankah kemarin siang Nabi Ibrahim telah melihat matahari? Kenapa waktu malam Nabi Ibrahim melihat bintang dan disebut Tuhan? Terima kasih, Ustaz. Baik, baik. Bagus sekali. Pertama, Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Sebab semua nabi yang datang setelah Ibrahim pasti berasal dari keturunan Ibrahim. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad melalui jalur Ismail. Sementara seluruh nabi Bani Israel juga bermula dari Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ishak. Jadi ketika Allah berkata ikutilah milah Ibrahim, itu adalah simbol, ya, bukan simbol, itu adalah metode dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang menjadi lebih mudah untuk tunduk taat, diingatkan bahwa ayah kalian begitu gitu. Jadi Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ikuti Muhammad, ini bukan jalan siapa-siapa, ini jalan ayahmu Ibrahim. Bukan berarti milah Nabi Nuh berbeda, milah Nabi Adam berbeda. Tapi semua agama para nabi ini adalah Islam. Yang dimaksudkan milah di situ adalah Islam. Jadi Muhammad, teguhlah kamu, diuji kamu karena memperjuangkan agama ini. Ibrahim dulu diuji. Susah kamu istiqomah di jalan ini. Ibrahim dulu istiqomah di jalan ini. Jadi seperti saya berkata begini kepada seorang, sedang ada mahasiswa saya, ya, jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran, tapi kadang datang terlambat, kadang apa gitu. Saya bilang ke dia, saya tahu dia anak seorang, kakeknya seorang tokoh terkemuka, ya seorang alim. Saya bilang, rajinlah kamu seperti kakekmu dulu. Bukan selain kakeknya tidak rajin, tetapi saya mendekatkan, ini metode pendidikan. Bagaimana seseorang menjadi lebih mudah untuk mengikuti sesuatu kalau diingatkan dengan hubungan nasab mereka. Sama seperti Allah berkata kepada Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi, ya Bani Israel, wahai anak keturunan Yakub. Kenapa Allah katakan itu? Allah ingin bilang kepada mereka, malu dong kalau kamu nggak taat. Bapak kamu Yakub, Israel, itu Nabi Yakub. Bapak kamu Israel itu sangat taat kepada Allah. Itu maksud ittabi'u millata Ibrahim hanifan muslima. Yang kedua, ya, tentang pengamatan Ibrahim kepada bintang, bulan dan matahari. Siapa yang berkata Ibrahim mulai mengamati itu pada waktu siang? Bisa saja Ibrahim baru gitu, baru mulai melakukan pengamatan itu setelah maghrib. Dia lihat bintang, dia bilang, ini Tuhanku, gitu. Atau kemudian dia lihat bulan, dia keesokan harinya baru dia memperhatikan matahari. Walaupun sebelumnya sudah ketemu siang, tapi dia memperhatikan benda-benda langit itu dimulai pada saat malam. Tapi tentu saja hal-hal seperti ini tidak perlu diributkan sebab tidak mempengaruhi keimanan kita. Yang penting adalah setiap kali Allah berkisah dengan satu cerita dalam Al-Quran, bukan jalan ceritanya, bukan tokohnya, bukan waktunya, bukan tempatnya yang penting. Sebab Quran bukan buku sejarah. Tetapi apa maksud, tujuan dari Allah menceritakan itu. Itu saja bagi seorang mukmin yang dia pentingkan, bukan mengulik-ngulik untuk meragukan dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua nih, Ustaz, dari Ya. Pak Selamat Trianto. Dalam sholat tahiyat akhir hanya ada 2 sholawat untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain, Ustaz? Ya. Kan kita bersalawat begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keselamatan ya kepada Muhammad, Nabi kita dan keluarganya. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Ya, anak keturunan beliau, gitu. Istri-istri beliau itu masuk ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau berikan keselamatan ya kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Semua nabi yang lahir setelah Ibrahim pasti keluarga Ibrahim. Jadi pada hakikatnya kita bersalawat kepada seluruh nabi-nabi kecuali nabi yang sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja mereka punya keutamaan dari jalur yang lain. Setiap nabi itu ya Allah berikan keutamaan masing-masing. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak beda-bedakan antara satu rasul dengan yang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian telah kita dengar bersama yang disampaikan oleh Ustaz Faris Beki. Semoga bisa memberikan wawasan dan kita semua bisa mengamalkan apa-apa tadi yang bisa kita dapat dari meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita tutup acara siang kita ini dengan mengucap lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Faris Beki LCMA yang telah alhamdulillah menyampaikan materinya, dan kepada Bapak Ibu sekalian kami juga ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallah semuanya.